sedang baca buku apa nih? Ini loh, saya baca habis teater kan. Aku juga udah pernah baca buku itu. Iya. Luar biasa, bagus banget. Sampai pingin nangis baca buku itu ya. Ini persahabatan R.A. Kartini dengan sahabat-sahabat lainnya ya. Di bulan ini masih bulan April ya. Iya, masih bulan ini April. sekarang tanggal 21 April, jadi persis dirimu membaca buku ini ya. Benar. Sangat menarik. Tapi kalau kita belajar tentang sosok R.A. Kartini ini, menurut Bu Siti, gimana sih dikaitkan dengan tentunya konstitusi, ketatanegaraan kita, perempuan itu bagaimana ya konstitusi? Kalau saya sebelum masuk ke konstitusi ya Bu Vita, ingin melihat dulu begini ya. Melihat dari buku ini maupun literatur yang lain, dan juga saya pernah menonton film Kartini yang membuat kita habis tisu banyak itu ya, buat nangis banget ya. Itu saya menggambarkan begini, bahwa ternyata seorang Kartini itu bukan sebagai hanya seorang wanita yang cerdas dan cantik ya, seorang wanita Jawa yang ada dalam lingkungan keningratan di mana sangat terbelenggu ya, tetapi dia adalah dengan keterbelengguan itulah dia kemudian menjadi seorang wanita yang menggerakkan gerakan emansipasi wanita ya, sehingga wanita bisa berkembang seperti kita saat ini, dan tentu wanita-wanita lain yang hebat di Indonesia ya. Itu saya kira karena Kartini. Dia saya katakan sebagai penggerak emansipasi, kemudian seorang inisiator ya. Sebagai seorang inisiator, kemudian juga seorang negosiator ya. Seorang negosiator, dan bahkan dia bukan hanya sebagai seorang negosiator, tapi dia adalah penggerak perekonomian masyarakat. Dari mana saya katakan seorang negosiator ya. Dia ada dalam lingkup tinggal ya, di mana seorang wanita tidak boleh keluar rumah, tapi dia punya sahabat, dia kemudian sering menulis surat ya. Dalam surat-surat itu ya, dia mengungkapkan ungkapan perasaannya, dan dia sebetulnya minta membantu agar wanita Jawa bisa seperti itu gitu ya. Itu yang dilakukan. Kenapa kemudian itulah bentuk-bentuk negosiator dia secara halus ya. Bahkan dia saya katakan juga sebagai pejuang ya, ketika dia tidak bisa, dia sebagai ahli strategi ya. Oke, Wanita tapi dia ahli saya baca di sini memang langsung terbayang saya dari tulisan-tulisan dari sahabat, banyak sahabat penanya, bahkan sahabat dari luar negeri ya. Stella, Nyonya Abonemen, dengan Stella dia ya, dia waktu itu ingin bertemu ya, kemudian dia ingin nulis surat tapi dihalangi kan oleh orang penjaga di rumah itu, tidak boleh nulis, maka dia seakan-akan kirim makanan, di dalam makanan itu dia kasih surat. Nah itu adalah sebagai seorang ahli strategi kan, artinya seorang wanita yang cerdas, dan dia juga bisa melakukan apapun untuk bisa menyuarakan hati dia ya, keinginan-keinginan seorang Kartini ini ya, untuk memperjuangkan bahwa wanita itu tidak hanya pendamping suami, tidak hanya untuk mendampingi anak, tapi dia punya yang bisa diekspresikan dari seorang wanita itu di dunia luar. Dia memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, misalkan untuk mengekspresikan kemampuannya, karena memang wanita itu menurut Kartini ini tidak selalu harus ada di belakang laki-laki. Itu menurut saya tentang Kartini. Jadi dia seorang inisiator, kemudian seorang negosiator, kemudian seorang ahli strategi ya. Dan dia pembangkit UMKM, artinya ekonomi kemasyarakatan. Kenapa demikian? Kita lihat Ibu Kartini itu ya, kalau dia turun ke daerah, dia melihat potensi di masyarakat di Jepara itu ada apa. Masyarakat Jepara ini bisa melukis, memahat itu ya, itu ya, kemudian mengukir ya, membuat ukiran Jepara ya, kemudian bisa membuat batik, bisa membuat tenun. Nah maka dia kemudian kembangkan, dia sampaikan kepada kawan-kawannya, ini loh masyarakat saya itu punya ini. Ya, maka silahkan ini dikembangkan. Itu sudah muncul ketika masih di tahun 1900, belum saat ini. Dan sekarang UMKM sudah berkembang, dan saya kira mengilhami apa yang dilakukan oleh seorang kita merasakan ya.
Nah, sekarang kan Bu Vita sudah baca buku ini sudah tuntas ya. Kalau Saya Bu Vita- malah berulang-ulang kali Iya. karena saking senang dengan ini. Setiap bulan April tuh kayak terhanyut ya, kayak ada reuni untuk membacanya. Nah, kalau Bu Vita sendiri menyimpulkan ya, setelah itu kan perjuangan Ibu Kartini itu sebelum Indonesia merdeka ya. Kemudian kita setelah Indonesia merdeka kita punya undang-undang dasar, punya konstitusi yang kemudian menyatakan kita ini punya Pancasila, kemudian masuk dalam ruh di dalam pembukaan undang-undang dasar. Betul. Kalau menurut Bu Vita, kira-kira perjuangan Kartini ini oleh para pendiri bangsa kita, oleh founding father kita, kira-kira dimasukkan atau tidak dalam nilai-nilai Pancasila? Apakah kemudian menjadi muatan dalam nilai-nilai Pancasila menurut kita? Sangat menarik karena Kartini ini adalah yang menginspirasi kita emansipasi. Tapi memang ada beberapa perempuan-perempuan hebat. Cuma pada saat itu, kenapa sih kemudian mengenai gerakan emansipasi ini Kartini yang dipilih? Kemudian kita memperingati setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Saya melihat dalam konteks Pancasila, Kartini membuka sekat-sekat sosial. Ya, itu mungkin kita bisa masuk ke sila ketiga, kemudian untuk emansipasi mungkin sila kelima, kemanusiaan adalah yang berada. Tapi ada satu yang menarik di situ, masuk di sila pertama. Saya ingin melihat mulai di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Banyak yang tidak memahami bahwa banyak tulisan, bukan kumpulan surat-surat yang dikirim ke sahabat penanya itu diilhami oleh kekuatan ibadah dari seorang Kartini. Jadi seorang Kartini ini dia pendoa yang unggul, pendoa yang kuat. Kemudian dia terinspirasi dari Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Haji Soleh Darat, dan kemudian oleh guru ngajinya. Ya, tulisan Habis Gelap Terbitlah Terang ini sebenarnya itu diilhami dari baca Al-Qurannya beliau. Jadi baca Al-Qurannya dia kalau tidak salah, tolong koreksi kalau salah ya, surat Al-Baqarah 257 bahwa dari kegelapan kemudian menuju ke cahaya. Kemudian judul itu dijadikan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi sesuatu yang membawa pencerahan. Saya rasa Kartini-Kartini modern juga harus menjadi Kartini yang dari habis gelap kemudian menjadi terang. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kehidupan karir dimanapun, Kartini yang habis gelap terbitlah terang, Kartini yang tahu diri tentunya. Kartini yang tahu diri. Ya. Tahu dengan bahwa kita juga punya kodrat sebagai seorang wanita. Artinya berkat Kartini itulah kemudian wanita sekarang bisa maju. Bahkan kalau kita melihat di Indonesia ya, kita punya Ibu Megawati sebagai presiden. Ya, itu berkat Kartini saya kira ya. Kemudian kalau di Jawa Timur kita punya Ibu Hovifah Indra Parawansa. Kemudian di Surabaya kita punya Ibu Risma dan sebagainya. Dan banyak hal ya, saya kira perempuan-perempuan dan di beberapa itu kemudian sudah menjadi pimpinan di puncak di sebuah lembaga atau di sebuah institusi. Itu saya kira berkat Kartini. Namun demikian kita harus ingat bahwa ternyata Kartini juga seorang wanita itu juga harus kembali pada kodrat sebagai seorang ibu. Ada 3 hal, wanita itu majak, manak, dan masa. Ini saya kira tetap harus dilakukan oleh seorang ibu. Ya. Jadi apalagi ketika di sesibuk apapun kita sebisa mungkin menyiapkan sarapan dan sebagainya, artinya memopenilah kebutuhan untuk Kartini tahu diri tadi ya. Betul itu kita ya. Jadi sesuatu yang kemudian bisa kita pahami bahwa Kartini itu bukan hanya kita bisa berjuang, bisa kita menghasilkan sesuatu, tetapi ada sesuatu yang kemudian kita bawa dari keluarga kita. Bu Siti, saya akan menutup sesi kita tentang Hari Kartini dengan tulisan surat dari R.A. Kartini untuk sahabat penanya 4 Oktober 1902. Itu buat Tuan Anton dan Nyonya. Itu dia nulis bahwa alangkah berbahagianya laki-laki
bila perempuannya bukan saja menjadi pengurus rumah tangganya, ibu anak-anaknya saja, melainkan juga jadi sahabatnya yang menaruh minat akan pekerjaan itu. Hal yang sedemikian itu tentulah berharga benar bagi kaum laki-laki, yaitu bila dia bukan orang yang picik pemandangannya dan angkuh. Jadi kesimpulan saya rasa bahwa wanita itu diciptakan bukan di atas kepala lelaki, ya, untuk menginjak laki-laki, bukan di bawah kaki laki-laki untuk diinjak laki-laki, tetapi di sampingnya sebagai penolong. Ya, jadi itu saya rasa selalu bersama ya, seiring dan sejalan, kan begitu ya Bu Vita ya. Dan akhirnya memang negara kita ya, para pendiri bangsa ini kemudian memang apa yang diperjuangkan oleh Kartini ya, tadi kalau dikatakan dalam nilai-nilai Pancasila juga berkembang dalam nilai ketuhanannya, nilai kemanusiaan ya. Kemudian di pasal-pasalnya juga kalau kita lihat dalam pasal 27 ya, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, NRI 1945 itu dinyatakan secara jelas ya, bahwa di situ begini, segala warga negara bersamaan kedudukannya ya, di dalam hukum dan pemerintahan ya, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Artinya apa? Bahwa laki-laki dan perempuan itu negara memberikan porsi yang sama, memberikan hak dan kewajiban sama, hak dan tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan dalam baik dalam bidang hukum ya, pemerintahan maupun dalam segala hal dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya kira itu Bu Vita. Oke, terima kasih ya. Ini sangat berguna mengenai inspirasi dari R.A. Kartini. Di bulan April ini kami berdua, Dr. Siti dan Ibu Dr. Vita Imelda ya, akan mengucapkan selamat Hari Kartini. Selamat menyemangati Ibu Kartini dan kita para wanita tetap sukses dengan tetap mengingat pada harkat dan martabat kita sebagai kodrat kita sebagai seorang wanita. Salam Pancasila, salam konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi untuk Indonesia.